Apa yang saya sampaikan sebenarnya tadi poin-poin itu, saya sudah coba praktikin. Dan saya melihat hasilnya, bukan tidak gitu. Coba istiqomah dalam keseharian gitu. Komitmen azan sudah harus di masjid itu tidak boleh luput. Dan di saf pertama. Harus. Semua sholat qabliyah ba'diyah udah nggak boleh luput. Harus dikerjakan. On time. Puasa sunnah, ya. Sholat malam, apa saja. Ibadah-ibadah, kerjakan. Dan harus dipaksakan. Paksakan komitmen jalan. Dan saya merasa memang semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Tidak ada sesuatu yang tidak dimudahkan. Yang ke-11 yang diberikan fasilitas ya, oleh Allah bagi orang yang menjadi soleh dan soleha adalah selamat dari segala macam kerugian. Tadi ada bahasan kita di poin kedua, keberuntungan. Jadi misal gini, kita punya perusahaan. Kalau poin kedua tadi bahasa tuba atau mendapatkan keberuntungan atau muflih, ya, itu kalau kita dagang lalu kita untung, maka masuk dalam istilah itu mendapatkan keberuntungan. Atau kita menginginkan menikah sama seseorang berhasil, beruntungan. Atau kita mau mendapatkan sebuah fasilitas rumah atau kendaraan dan berhasil, itu namanya keberuntungan. Itu dalam poin kedua tadi. Kalau poin ke-11 ini selamat dari kerugian. Ada perbedaannya ya. Jadi termasuk hal yang membahagiakan seseorang kalau dia mau tabrakan nggak jadi. Kalau dia mau dicuri, dia mau dirampok nggak jadi. Ya. Atau mungkin anaknya sakit parah mau meninggal, ternyata sembuh. Ya. Itu namanya selamat dari kerugian. Jadi beda dengan keberuntungan. Ada perbedaan gitu. Allah sebutkan dalam surah Al-Asr. Ini semua orang sudah hafal tentunya. Ya, yang paling sering dipakai dalam sholat bagi orang yang suka surah-surah pendek. Ya. Surah Al-Asr, surah nomor 103. Semuanya lengkap ya. 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Demi waktu kalian hidup di dunia. Innal insana lafi khusr. Semua manusia pasti mengalami kerugian. Apa kata Allah? Illal ladzina amanu. Illa artinya kecuali. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan sibuk dengan amal saleh. Jadi di sini Allah pastikan semua manusia pasti rugi. Semua sumpek, semua sedih. Allah pastikan kecuali yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, saling mewasiatkan kebenaran ini di antara kalian. Wa tawasaw bis sabr, saling mewasiatkan juga agar sabar kalau ada cobaan. Karena pasti ujung-ujungnya manis, ya. Walaupun datang cobaan teman-teman sekalian, cobaan itu kalau datang kayak kita sakit, ada orang yang mengganggu, pasti kita dapat jalan keluarnya nanti kalau kita beriman dan beramal saleh. Allah berikan kita selamat dari kerugian-kerugian tersebut. Umar bin Khattab sampai berkata, kenikmatan, puncak kenikmatan ya, yang bisa dirasakan dari Allah adalah sabar. Karena kalau kita sakit lalu kita sabar, sakit itu kita bisa mengetahui nikmatnya sehat. Lapar kita bisa tahu kenikmatannya makanan ya. Coba kalau kita nggak pernah sakit, kita nggak pernah lapar, maka kita tidak akan rasakan kenikmatan itu. Kemudian yang ke-12, Allah janjikan mereka akan menjadi generasi unggulan, generasi emas. Artinya orang-orang generasi manusia yang akan dikenang walaupun mereka sudah meninggal. Walaupun mereka sudah meninggal. Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, surah nomor 98 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah generasi terbaik. Kita tahu semua nabi-nabi dikenang. Semua orang-orang saleh dari kalangan sahabat dikenang. Kalau teman-teman yang ikuti tabligh akbar kami tentang serial sahabat yang sudah alhamdulillah sampai serial yang ke-27, 26 atau 27, kita lihat bagaimana kehidupan para orang-orang yang sudah berbahagia itu, para sahabat, keberhasilan mereka, gitu kan.
Banyak di antara mereka tadinya orang badui di padang pasir bisa menjadi orang kaya raya, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi raja. Itu semua generasi dan dikenang kebaikan-kebaikan mereka. Setiap kali kita sebutkan kebaikannya atau amal solehnya Abu Bakar atau wasiatnya Umar atau maka mereka akan bertambah, menambah amal soleh mereka, pahala mereka. Yang ke-13, dipastikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan bertemu dengan Tuhannya. Maknanya melihat Tuhannya di surga. Dan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah yang mulia. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya tidak terkecuali, termasuk orang-orang yang tadinya ada dosanya dibersihkan dulu di neraka baru masuk ke dalam surga. Dan di neraka tinggal orang-orang yang kekal, musyrik, kafir dan munafik. Maka Allah berkata kepada ahli surga, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka mereka mengatakan, apalagi yang kami inginkan ya Allah? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Karena wajah ahli surga bercahaya, ahli neraka hitam, pekat. Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga? Sementara ahli surga nanti teman-teman, insya Allah kita di surga bisa melihat ahli neraka. Supaya ahli surga terus bersyukur karena tidak masuk di sana atau selamat dari sana kalau pernah mampir. Dan ahli neraka bisa melihat surga supaya mereka terus menyesal. Kata ahli surga, nikmat apa lagi ya Allah? Setelah kami selamat dari neraka kami masuk ke dalam surga. Maka ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama adalah Allah berfirman, aku telah angkat murkahku dari kalian, maka berbuatlah semau kalian. Artinya Allah tidak akan marah lagi dengan ahli surga. Silakan berbuat apa saja. Dan kata Nabi SAW, ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Riwayat yang kedua, Allah mengangkat hijabnya, pembatas antara dia dengan hamba-hambanya. Maka pertama kali mereka melihat wajahnya Allah yang mulia. Maka serentak seluruh penghuni surga, walaupun yang pertama masuk di surga sudah sekian ribu tahun mungkin, maka mereka pun serentak berkata, ya Allah, waktu lihat wajahnya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Semua nikmat, nikmat dayang-dayang, nikmat istana, nikmat makanan, nikmat pakaian, perhiasan sudah hilang dengan melihat wajahnya Allah yang mulia. Dan Allah memastikan orang yang beriman beramal soleh akan mendapatkan itu. Seperti dalam surah Al-Kahfi dalilnya, surah nomor 18 ayat 110, ayat terakhir. Al-Kahfi 110 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya di hari kiamat, melihat wajahnya Allah yang mulia, maka dia harus beramal saleh. Yang ke-14, anjuran di dalam syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menikah dengan orang saleh dan salehah atau menerima mereka atau menikahkan mereka. Kita menikah dengan mereka atau kita menerima mereka untuk menikah dengan anak-anak kita, saudara kita dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Al-ayah. Dan nikahkanlah atau menikahlah al-ayama, orang-orang yang masih sendirian di antara kalian, dan orang-orang saleh. Artinya dari orang-orang saleh, dari hamba laki-laki dan hamba perempuan. Ya. Ini ada perintah, dan kita juga tahu bagaimana wasiat baginda Nabi SAW kepada setiap wanita untuk mendahulukan agama suaminya. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu in lam taf'alu takun fitnatun wa fasadun fil ardi ya kabir. Kalau telah datang kepada kalian, hai ayahnya wanita walinya, dan hai wanita muslimah, laki-laki yang kalian sudah ridhoi akhlak dan agamanya, maka terimalah lamarannya. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Juga wasiat Nabi SAW kepada setiap laki-laki, tadi itu kepada wanita. Tunkahul mar'a li arba'ah, wanita dinikahi karena 4, umumnya karena 4 hal. Limaliha karena kekayaannya, lihasabiha karena keturunannya, wali maliha ya, karena hartanya, di jamaliha karena kecantikannya, walidiniha karena agamanya. Fadhfar bizatid din taribat yadak. Tapi dahulukan yang beragama, hidupmu akan bahagia. Jadi memang kita disuruh menikah atau ya, kita menikah atau kita menerima lamaran orang-orang yang soleh dan solehah. Ini bagian dari syariat. Ini fasilitas buat mereka, gitu kan? Dan saya yakin
semua orang faham. Kalau anak kita dilamar oleh seorang hafid Quran misalnya, atau anak kita mau melamar seorang hafidzah Quran, atau orang yang rutin sholat dan seterusnya, itu akan diberikan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah untuk diterima. Ada seorang wanita di daerah Bogor, teman-teman sekalian. Ini teman ayah saya yang menceritakan. Allah yarham, sudah meninggal beliau tahun lalu. Lebih tua dari ayah saya umurnya, sudah 80-an sekian. Tapi waktu kami lagi ngobrol-ngobrol pengalaman hidup, karena saya sering kalau duduk sama orang-orang tua, saya tanya pengalaman hidup mereka. Saya punya sebuah prinsip dasar dalam hidup saya, teman-teman. Saya berpegang pada pepatah yang berbunyi, pepatah bahasa Arab, terjemahannya begini. Orang yang lebih tua darimu 1 hari, dia lebih memiliki pengalaman 100 hari. Artinya pengalaman penting, gitu kan? Kalau kita berbicara dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman hidup, maka apa yang pernah menjadi masalah buat mereka, kita tidak perlu terjerumus pada tempat yang sama atau masalah yang sama, karena mereka sudah tahu. Kalaupun kita kena, maka kita sudah tahu jalan keluarnya, bukan baru memikirkan. Berdiskusi dengan orang yang dewasa penting sekali gitu. Salah satunya adalah saya coba bermusyawarah tentang, sempat berbicara tentang masalah pernikahan pada saat itu. Kemudian dia cerita, dia bilang, subhanallah, ada beberapa orang yang dia temani untuk dia bantu menikah. Ada 2 kisah. Yang pertama seorang wanita di Bogor, dia bilang, saya pernah kedatangan, dia bilang, seorang tamu dari Prancis tapi aslinya orang Jazair, orang Afrika Utara, orang Muslim, turunan Arab tapi sudah warga negara Prancis, orang kaya raya, pengusaha. Dia datang, lalu saya ketemu di tempat teman saya, kata teman ayah saya ini, ketemu di tempat teman saya, ini perjuangan berlian di Jakarta, ketemu, nggak sengaja ngobrol-ngobrol. Terus kebetulan pengusaha dari Prancis ini bilang, saya mau melihat perkampungan Indonesia. Saya mau bawa bantuan, tapi saya mau kasih langsung. Masjid, mana yatim, orang susah, saya mau bantu langsung. Kata teman ayah saya tahu ada kampung yang terdekat di sini. Kalau dari Jakarta, ya daerah Bogor ada perkampungan yang saya tahu. Saya juga tidak ingat kampung itu, kecamatan itu namanya apa. Yang jelas diantarlah ke sana. Ringkas cerita, mereka sampai ke satu perkampungan yang cukup jauh. Masuk, kemudian ke daerah dalam ada masjid tua. Mampirlah, ketemu sama imam masjid, ngobrol-ngobrol gitu. Tak lama kemudian teman-teman sekalian, waktu mereka lagi ngobrol, lewat seorang wanita muslimah bercadar dari samping masjid. Waktu lewat, tiba-tiba si orang Perancis ini, muslim ini bilang, pengusaha ini, siapa orang itu? Kata si imamnya, itu wanita terbaik di kampung kami, satu-satunya wanita yang bercadar. Dan hampir tiap hari diolok-olok oleh anak-anak muda di sini. Siapa yang mau menikah sama kamu, bercadar, wajahmu nggak kelihatan, diolok-olok. Tapi tetap dia istiqomah. Apa kata si muslim Prancis ini? Saya mau lamar dia. Karena dia diolok-olok seperti itu, saya mau lamar dia. Datang ke rumah orang tuanya, lalu kemudian dilamar, menikah pada hari itu dan dibuat pesta yang besar, lalu dibawa ke Perancis. Kuasa Allah mendatangkan kepada orang-orang yang beriman, teman-teman, jodoh yang baik. Allah mudahkan, itu bagian dari syariat. Beliau cerita juga pengalaman yang kedua, tentu banyak pengalamannya, semoga Allah rahmati beliau. Dia bilang satu waktu ada orang dari Malaysia datang, pengusaha juga, ketemu sama dia. Kemudian dia bilang dia ingin cari jodoh, ingin menikah. Rupanya orang ini duda, istrinya meninggal. Lalu kemudian orangnya berjenggot, dan teman ayah saya ini tanya, apa alasannya antum pelihara jenggot? Orang Melayu bisa bahasa Indonesia. Dia bilang ini sunnah Rasulullah. Saya ingin jalankan karena ini sunnah Rasulullah. Baiklah, sambil dia bilang bercanda-bercanda, kami jalan sama-sama. Masuklah ke satu apotek yang memang di apotek itu ada apotekernya seorang wanita. Yang wanita ini begitu dilihat oleh pengusaha dari Malaysia ini, dia suka gitu. Karena memang teman ayah saya ini mau menunjukkan wanita itu, tapi secara diam-diam masuk ke apoteknya pada saat itu. Begitu ceritanya lah. Yang jelas dia bilang, pada saat dia lihat sudah cocok, lalu kemudian teman ayah saya ini mencari alamatnya. Waktu sudah dapat alamat, maka didatangi rumahnya. Ngobrol-ngobrol, cocok, mau menikah gitu. Tadinya orang tuanya sempat ragu karena ini warga negara asing, kemudian duda, mungkin masih ada perlu dipertanyakan kenapa dan seterusnya. Tapi anak perempuannya tetap ngotot, ya sudah nggak apa-apa, kalau orang ini mau, saya mau menikah. Lalu kemudian ditanya wanita itu,
apa yang membuat kau tertarik sama orang ini? Dia bilang, saya tertarik justru karena jenggotnya. Kata teman ayah saya, subhanallah, orang ini niatnya memelihara jenggot karena sunnah Rasulullah SAW, dan itu adalah satu bentuk kesolehan, maka Allah mudahkan dia menikah. Dan seterusnya sekian banyak contoh dalam masalah ini. Yang ke-15 teman-teman, fasilitas tadi itu yang ke-14. Yang ke-15, kita dianjurkan agar berdoa dan berusaha agar memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Kita harus giat dalam berdoa agar keturunan kita yang nanti akan membawa nama kita saleh dan salehah. Dan ini kebanggaan. Bukankah kita bangga kalau anak kita hafal Quran? Bukankah kita bangga kalau anak kita hafal hadis, ya, bisa ceramah, ya, dan seterusnya? Orang tuanya pasti bangga. Dan kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Sebagaimana Allah sebutkan, doa ini jangan ditinggalkan, selalu ucapkan. Allah sebutkan doa ini dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46. Ayat 15. Surah nomor 46 ayat 15 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Yang artinya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, mudahkanlah aku agar aku bisa mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau limpahkan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an amala salihan tardah, dan mudahkanlah aku agar selalu beramal saleh sesuai dengan yang Kau ridhai, wa aslih li fi dhurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Kata ulama, wariskan kesolehan itu kepada anak-anakku. Inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Aku bertobat kalau aku punya kesalahan kepadamu ya Allah, dan aku termasuk orang-orang muslim. Juga dalam surah Shaffat, surah nomor 37 ayat 100, Allah berfirman mengajarkan kita agar berdoa memiliki keturunan yang soleh dan soleha. As-Shaffat 37 ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah untukku keturunan yang saleh. Ya, ini termasuk anjuran, ya. Ini yang ke-16. Kita masuk teman-teman sekalian ke poin 16 adalah Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita memaksakan diri kepada, atau kita membawa diri kita kepada amal soleh, atau kita menjadi soleh dan soleha, maka balasannya beda pahalanya, ya. Saya kasih contoh dulu sebelum saya bacakan dalil-dalil. Ada sebuah hadis yang berbunyi teman-teman sekalian. Hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis yang bunyinya, siapapun yang terbiasa atau membiasakan diri mengerjakan satu amal soleh selama dia sehat, kemudian dia punya uzur, dia sakit, dia musafir, ya, atau terjadi bencana alam, ada halangan, jadi dia tidak bisa lakukan, baik itu puasa sunnah, sholat malam, sholat duha misalnya, maka pahalanya tetap berjalan. Kenapa? Karena dia waktu masih sehat, dia selalu kerjakan amal soleh itu. Allah terus gulirkan pahalanya. Itu pahala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis Bukhari, siapa yang terbiasa membaca hizib dari Al-Quran, maksudnya bagian dari Al-Quran di sholat malamnya, dan dia ternyata tidak sempat menyelesaikan, misal dia niat mau membaca surah Al-Baqarah selama sholat malam, gitu kan, ternyata azan subuh belum selesai, maka kata Nabi SAW, Allah akan mencatatkan untuknya pahala lengkap yang sudah dia niatkan, karena dia sudah rutin kerjakan. Dan dalam buku-buku fikih disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya seseorang terbiasa mengerjakan sebuah amal saleh, kemudian satu waktu dia terlambat, ya, untuk mengerjakannya, maka dibolehkan baginya, ya, melakukannya di waktu yang lain. Seperti contoh, Nabi SAW sering kali sholat tahajud, selalu sholat tahajud. Sebagaimana Aisyah berkata dalam hadis Bukhari radhiyallahu anha, sholat malam lah kalian karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya.
Satu hari pernah Nabi SAW bangun sudah azan subuh dengan hikmah Allah. Maka beliau tidak sempat tahajud. Apa yang beliau lakukan teman-teman sekalian? Beliau sholat fajar, sholat subuh, kemudian beliau duduk sampai syuruk. Lalu beliau mengerjakan 12 rakaat selain sholat duha. Ya, dan itu adalah sholat malam Nabi SAW. Sampai ulama fikih mengeluarkan hukum, kalau orang terbiasa mengerjakan sebuah amal soleh, sholat malam misalnya, dan dia kebablasan tidur satu waktu, maka dia boleh melakukannya sebelum sholat duha sejumlah 12 rakaat. Kan biasanya 11 rakaat. Maka kalau dikerjakan pagi hari ditambah 1 rakaat menjadi 12 rakaat sebagaimana dinukil dari Nabi SAW. Jadi pahalanya luar biasa. Dari sisi yang lain, orang-orang yang, kalau teman-teman coba praktikin ya, kalau membiasakan diri dalam amal soleh, nanti arah mata kita, pendengaran kuping kita, ya, jamahan tangan kita, langkah kaki kita, itu terarah kepada amal soleh. Kadang-kadang kita tidak sadari. Contoh, mungkin teman-teman sekalian, kita lagi duduk di rumah, selesai sholat duha misalnya, lagi kebetulan lowong waktu, tidak ada kegiatan, Allah subhanahu wa ta'ala akan berkahi, Allah akan berikan pahala. Tiba-tiba ada yang telepon kita, lalu minta alamat masjid tertentu misalnya, atau majelis taklim tertentu. Maka Allah mudahin dia. Dia tunjukin, oh masjid itu di jalan ini, sebelah sini, belok sini. Dia cuma tunjukin. Terus orang itu datang sholat. Selama orang itu sholat dan tahu alamat itu, dan setiap saat dia pergi sampai orang itu meninggal, apalagi kalau dia ajarkan juga ke orang lain alamat masjid itu, maka akan jadi amal jariah buat dia. Dia hanya tunjukin saja. Saya sering kali mengalami kayak di musim haji sekarang, sudah dekat musim haji. Banyak teman-teman kita kaum muslimin dari Saudi lagi haji, yang kadang-kadang sudah ikut pengajian saya. Kemudian dia telepon saya dari sana, atau dia WA. Ustaz, saya lagi di Arafah, apa yang saya harus lakukan? Saya lagi di Mina. Ustaz, saya mau pastikan seperti apa tahallul yang saya harus lakukan, jumrah. Apa saya ditanya? Saya tiba-tiba berpikir, subhanallah, orang ini sebenarnya punya ustadz di sana, di kemahnya ada ustadznya, di travelnya. Kenapa dia bertanya ke saya jauh-jauh ke Indonesia? Saya cuma bersangka baik dengan Allah, Allah sedang menginginkan pahala buat saya. Saya walaupun tidak ikut haji, saya bisa dapat pahalanya dia karena saya jelaskan, lakukan ini Bapak Ibu sekalian, lakukan ini, jangan lakukan ini sunnahnya, ini wajibnya, caranya seperti ini. Ya, kadang-kadang saya pandukan jalannya itu ke sana karena saya sudah ingat tahu tempatnya gitu. Alhamdulillah bisa seperti itu, dan banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan kita seperti ini. Jadi Allah SWT akan mudahkan kita mendapatkan pahala yang banyak justru karena kita menjaga keistiqomahan atau kesolehan dan amal soleh kita. Allah sebutkan dalilnya ini cukup banyak dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 62. Ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim. Al-ayah. Siapa yang beriman dan beramal saleh, siapa yang beriman dan meyakini tentang kehidupan akhirat, mengejar surga dan takut dari neraka dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Kata sebagian ulama tafsir adalah yang dimaksud Allah akan mudahkan dia mendapatkan pahala maksimal di akhirat, dan selama dunia Allah akan mudahkan dia selalu mendapatkan berlipat gandaan pahala, ya, atau mendapatkan pahala kadang-kadang walaupun dia tidak memprogramkannya, memprogram sebelumnya, ya. Kemudian juga disebutkan dalam, saya ringkaskan saja karena cukup banyak dalilnya, dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 9. Surah nomor 17 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Dan Allah menyampaikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar. Ya. Maksudnya pahala yang besar adalah pahala yang dilipat-lipat gandakan oleh Sang Pencipta. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana. Dan disampaikan berita gembira, Allah menyampaikan berita kepada orang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang hasanah. Hasanah bisa berarti sempurna, bisa berarti berlipat dan seterusnya.
Juga ayat yang paling jelas dalam masalah ini adalah ada satu ayat diulangi di 3 surah. Satu ayat diulangi di 3 surah. Yang pertama surah Fussilat. Surah nomor 41 ayat 8. Ini yang pertama, Fussilat 41 ayat 8. Yang kedua Al-Insyiqaq. Surah nomor 84 ayat 25. Kemudian yang ketiga surah At-Tin. Surah nomor 95 ayat 6. Saya ulangi. Fussilat surah 41 ayat 8, Al-Insyiqaq surah nomor 84 ayat 25, dan At-Tin surah nomor 95 ayat 6. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Siapapun yang beriman dan beramal saleh maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Terus saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia pahala yang berlipat ganda. Yang terakhir yang ke-17, puncaknya adalah masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan masuk tanpa hisab. Jadi kalau kita komitmen menjaga ibadah kita teman-teman sekalian, kesolehan dan amal soleh kita secara kejiwaan kita jaga, ketaatan kita kepada Allah, kerjakan perintah tinggalkan larangan, walaupun sebenarnya peluang-peluang untuk berbuat dosa banyak. Kita semua pasti terlintas teman-teman. Kesempatan berzina, kesempatan bohong, kesempatan menipu banyak. Tapi kita harus sabar dalam masalah itu. Ya. Kalau kita berhasil sabar maka kita akan dapatkan apa yang Allah janjikan. Karena amal soleh juga masuk dalamnya adalah kalau kita mengerjakan perintah atau kita meninggalkan larangan. Dua-duanya amal soleh itu. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan amal soleh, kita sholat misalnya, itu amal soleh. Kalau kita punya kesempatan berzina, berbohong, lalu kita tahan, itu juga amal saleh. Menahan diri dari kesalahan. Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 40. Ini mudah dihafal, surah 40 ayat 40. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, ini syaratnya harus beriman. Jadi walaupun orang kafir kalaupun beramal saleh tidak ada gunanya buat dia. Maka mereka akan masuk ke dalam surga dan di dalamnya diberikan rezeki tanpa ada hisab. Enggak ada batasannya. Kemudian dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11. Surah nomor 65 ayat 11 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Siapapun yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, amal saleh mengerjakan perintah meninggalkan larangan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan Allah telah menyempurnakan rezekinya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 25, Allah juga berfirman tentang janji masuk ke dalam surga ini. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki dari buah-buahan, mereka berkata, inilah yang telah kami diberikan kemarin atau sebelumnya. Maka mereka diberikan dengan beragam macam buah-buahan, fasilitas, dan mereka memiliki pasangan-pasangan yang suci di sana, serta mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian Al-Baqarah juga, masih Al-Baqarah, tadi Al-Baqarah 25, ini Al-Baqarah 82. Allah berfirman, Al-Baqarah 82, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah penghuni-penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Terakhir surah An-Nisa, 2 kali diulangi ayat ini dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa surah nomor 4
ayat 57 dan ayat 122. Ayat 57 dan ayat 122 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu wa amilus solihati sayudkhiluhum jannat. Al-ayat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka pasti Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga. Tentu surga teman-teman sekalian ini adalah kebahagiaan seorang mukmin ya, karena dia bisa tahu apapun yang dia butuhkan gitu. Jadi apapun yang dia kerjakan di dunia dia tahu untuk akhirat, apapun yang luput darinya dia tidak akan menjadi beban karena dia tahu sebenarnya dia akan menuju kepada akhirat. Orang yang tahu tentang masalah surga akan ada, kalau orang menipu dia misalnya utang tidak bayar, dia coba nagih, tidak, ya sudah nanti ada urusannya di akhirat. Toh juga akan menginginkan derajat saya di surga. Ya, ada cobaan penyakit, oh peninggian derajat. Ada nikmat, dia syukuri, oh menambah fasilitasnya di surga dan seterusnya. Ya. Maka akan membuat seseorang itu bahagia dan menganggap dunia ini kecil karena adanya fasilitas surga. Dan itu janji yang benar ya, janji yang benar. Tidak ada sama sekali keraguan. Dan ini keutamaan para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka kalau masuk di kancah peperangan, maka mereka sering mengucapkan, saya mencium bau surga di kancah peperangan. Sampai berani untuk ditebas badannya oleh musuhnya. Ya. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang akhirnya sampai badan-badan mereka tidak ditemukan sepotong pun di medan perang. Dan mereka berani untuk mengorbankan karena mereka itu ada surga di sana. Dan ini semua adalah hal yang sangat luar biasa yang dijanjikan untuk orang-orang soleh. Semoga insya Allah kita termasuk di dalamnya.